Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Wisda Firdaus dari kelas D4 MP1B. Di sini saya akan melakukan pretest praktikum impact test, yaitu yang pertama subkompetensi. Mahasiswa mampu menganalisa pengaruh tarikan atau notch terhadap kekuatan material. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa energi dan kekuatan impact dari hasil pengujian suatu material. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa pengaruh temperatur terhadap kekuatan suatu material. Yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menganalisa temperatur transisi suatu material. Yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu menganalisa jenis patahan suatu material. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang rumus impact strength. Di sini IS impact strength sama dengan W dikalikan L dikalikan cos beta dikurangi cos alpha dibagi A. A ini merupakan luas panjang efektif spesimen. Luas panjang efektif spesimen itu dapat dicari dari cross section. A ini yaitu luas panjang efektif spesimen atau cross section. Cross section ini merupakan penampang yang menahan beban, luas penampang. Itu rumusnya width itu lebar spesimen dikalikan dengan thick of notch. Thick of notch ini merupakan lebar notch. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu temperatur transisi. Temperatur transisi adalah titik temperatur yang merupakan transisi dari dua titik ekstrim yang menunjukkan perubahan sifat material dari duktil ataupun ulet menjadi brittle ataupun getas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan kita gunakan saat melakukan uji impact atau impact test. Yaitu yang pertama yaitu mesin uji impact, kemudian termokopel, kompor listrik dan panci, stopwatch, jangka sorong, kikir, stamping, ragum, kemudian palu, sarung tangan, termos. Kemudian bahan yang akan kita gunakan yaitu spesimen uji impact untuk temperatur panas 1 buah, spesimen uji impact untuk temperatur kamar 1 buah, kemudian spesimen uji impact untuk temperatur dingin 1 buah, kemudian es batu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja dari impact test. Yang pertama date, yaitu date itu tanggal, yaitu dimana kita melakukan praktek impact. Kita melakukan kemudian material ini kita isi baja karbon, referensi ini kita isi dengan daftar pustaka.
Kemudian di sini ada theta. Theta ini mohon maaf, ya betul, ini merupakan lambang dari alfa. Ini adalah alfa. Alfa ini yaitu 160,43 derajat. Kemudian wake of head ini kita isi, wake of head ini adalah merupakan berat bandul, kita isi 96,5 Newton. Kemudian length of arm, ya, length of arm ini kita cari dengan rumus menentukan panjang lengan bandul, ya. Length of arm ini merupakan panjang lengan bandul. Cara mencarinya yaitu yang pertama, kita angkat dulu angkat bandul sehingga membentuk sudut 10 derajat dari garis tegak. Contohnya seperti ini. Saya ulangi. Sepuluh derajat dari garis tegak. Sama ini 160. Ini tadi 160 ya. 160 derajat. Kemudian 10 derajatnya ini adalah ini berarti 150 derajat. Kemudian kita lepaskan bandul sehingga sampai berayun. Kita lepaskan sampai berayun sebanyak 50 ayunan. Sebanyak 50 ayunan berarti kita dapatkan T periode yaitu 50 ayunan. T 50 ayunan. Periode ini kan tadi 50 kemudian dibagi 50 sama dengan T. Lah T ini sama dengan 2pi akar L per G. T ini periode, kemudian 2pi akar L. L ini adalah panjang lengan bandul. Panjang lengan bandul itu satuannya yaitu meter. Kemudian G ini percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi satuannya m s kuadrat. Terus kemudian kita di sini mencari length of arm. Length of arm ini merupakan panjang lengan bandul. Panjang lengan bandul sama dengan L sama dengan T kuadrat dikalikan G dibagi 4pi. L sama dengan T kuadrat dikalikan gravitasi dibagi 4pi. Kemudian di sini ada kolom nomor, kita isi nomor. Kemudian spesimen stem. Spesimen stem ini merupakan penanda spesimen. Nanti di materialnya terdapat penanda spesimen, kita tulis. Kemudian length
length ini merupakan panjang dari spesimen. Kemudian width ini merupakan lebar. Cara mencari width ini yaitu atas dari lebarnya width ataupun lebar atas, kemudian ditambahkan lebar bawah, kemudian dirata-rata. Kemudian overall thick ini merupakan tebal keseluruhan, yaitu samping kiri, samping kanan itu kita jumlah, kemudian kita rata-rata. Kemudian thick of notch ini merupakan lebar notch. Thick of notch ini merupakan lebar notch. Jadi thick of notch ini dari sini, dari ujungnya notch ini sampai atas. Jadi lebarnya seperti itu. Tebal dari spesimen yang diketahui yaitu thick of notch. Dari kita ukur dari ujung dari notch-nya sampai ke atas. Ini merupakan tebal. Kemudian cross section itu adalah penampang material, penampang yang menahan beban, yaitu rumusnya yaitu tadi cross section AO ya. Ini sama cara mencarinya yaitu width dikalikan thick of notch. Ini adalah lebar dikalikan thick of notch-nya, yaitu tebal dari notch. Tapi ya, thick of notch tadi kita ukur dari ujung dari notch, kemudian kita ukur sampai atas. Ini merupakan tebalnya. Kemudian satunya milimeter kuadrat. Kemudian untuk kolom yang bawah yaitu spesimen stem. Spesimen yang pertama adalah nomor yang pengujian atau beruji, yang uji praktek. Spesimen yang pertama kita praktek. Kemudian spesimen stem ini merupakan penanda spesimen. Nanti di benda kerja ataupun material itu terdapat penanda spesimen. Kemudian type of notch ini merupakan tipe takikan ataupun tipe of notch ini merupakan kita isi takikan. Kita isi dengan takikan, kemudian ataupun notch. Kemudian tipe of notch ini takikan kan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah berbentuk tipe V, kemudian tipe U, kemudian tipe keyhole. Keyhole ini seperti U. Kemudian di sini location of notch ini kita dapat dia merupakan lokasi dari takikan. Nah, lokasi dari takikan ini kalau seperti contoh nanti kita lihat kita diberikan materi seperti apa thick of notch, kita lihat. Nah, kalau contohnya di gambar ini di tengah, berarti kita tulis di sini location of notch-nya itu di center. Kemudian temperatur ini adalah suhu saat melakukan pengujian. Di situ ada suhu panas, suhu dingin, suhu ruangan. Kemudian kita ukur menggunakan termo. Kita ukur menggunakan alat yang bernama termokopel. Kemudian di sini angle ini adalah sudut beta ataupun sudut akhir setelah ayunan. Sudut akhir kita hitung betanya. Jadi sudut akhir seperti ini.
ke arah sana, sudut betanya. Contoh seperti ini. Kali ke arah sana, ke arah melawan arah jarum jam beta. Ini adalah beta. Kemudian impact ini merupakan atau cross sectionnya ya. impact ini kita cari dengan impact-nya ini kita cari dengan W dikalikan L kemudian cos beta dikurangi cos alfa. Terus mencari untuk mencari W, untuk mencari itu ya, cara mencari impact-nya yaitu dengan cara seperti itu. Seperti ini rumusnya. E sama dengan W kalikan L cos beta dan cos alfa. Kemudian di sini ada E teorik. E teorik ini juga sama, cara mencari rumusnya yaitu dengan W dikalikan L cos beta dikurangi cos alfa, satunya joule. Kemudian strength ini rumusnya yaitu W dikalikan L cos beta dikalikan cos beta dikurangi cos alfa, kemudian dibagi cross section ini rumusnya tadi width material ya dikalikan tip of notch, tebal notch. Kemudian jatuhnya itu joule per milimeter kuadrat. Kemudian lateral expansion ini adalah pertambahan lebar. Jadi cara mencarinya yaitu lebar awal dikurangi lebar akhir dikurangi lebar arah. Ini dapatnya lateral expansion. Kemudian tipe of fracture ini adalah tipe patahan ada 3, yaitu getas, kemudian getas ataupun brittle, kemudian ulet itu adalah duktil, kemudian terakhir adalah patahan campuran, bisa getas ataupun ulet. Sekian dari saya, pretest dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.